Boleh yang mau merespon silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ketika ngontrak atau baca ayat semester iya ayat mata kuliah filsafat 2 deh, filsafat ilmu pendidikan sama filsafat ilmu BK semester hiji diberi 2 filsafat gitu. Yang kepikiran di pemahaman Anda ketika ngontrak, ketika melihat 2 mata kuliah ini, apa sih yang muncul di pikiran Anda tentang membaca judulnya aja, filsafat ilmu BK, filsafat ilmu pendidikan. Coba, Pak. silahkan. Pusing, Coba. Pak. Pusing. Saya, Pak. Terus kebayang tuh pusingin gitu. Kenapa muncul pertama kali pusing? Karena harus mikir tarik, Pak. Mikir tarik gitu. Oh, cek filsafat. Namanya udah filsafat, Pak. Yang namanya filsafat suka rada mikir. Liar. Oke. Itu mah gosip ya, filsafat bikin pusing itu mah gosip ya. Faktanya mah nggak bikin puyeng. Amin, Pak. Amin. Puyeng banget lah. Mudah-mudahan ya Pak, tetap pusing. Yang banget. Emang sudah pernah gitu mikir filsafat gitu, bisa ngerasa puyeng gitu? Sampai Pak. Cenah, Pak, cenah. Nah, ini cenahnya can kabuktian ya. Percenahan eta ge, Masih Pak. perkenalan, Pak. Ternyata ilmu percenahan berpengaruh pada pemahaman Anda. Benar sekali, Pak. Sekali, Pak. Pertanyaan saya, emang sudah pernah mengalami satu belajar filsafat, dua ngamalkan filsafat? Belum. Belum, Pak. Kenapa saya pernah? Acan Pak. Kalau belum pernah, kenapa kita yakin bahwa pusingin Pak nu kieu mah? Karena batur, Pak. Kalau itu bersahabat saya kira. Batur. Banyak review, Pak. Oke, cek baturnya. Oke, cek batur puyeng. Oke. Percenahan Pak. Ilmu percenahan. Sabar yuk. Jadi, oke. Boleh di off-kan dulu, nanti kita nyalakan lagi. Jadi dinamikanya gitu ya. Nah, jadi ketika saya lempar stimulus, Anda boleh menyalakan mikrofon. Nanti kita interaksi lagi. Oke, saya simpulkan dari pertanyaan barusan, ternyata kita nih, umumnya kita ketika mendengar filsafat, atau banyak orang yang saya tanya juga, kalau dengar filsafat gimana sih? Jawabannya, wah rumit, puyeng, piliereun, mikir tarik, wah macam-macam lah. Sehingga muncul pertanyaan tadi saya tanyakan, memang pernah mikir pakai filsafat? Memang pernah diajar filsafat gitu ya? Tapi kok kenapa di pikiran kita langsung terbentuk pemahaman, wah filsafat, lieur, wah filsafat bakal puyeng gitu kan bayangan, sehingga persepsi itu kalau pakai ilmu perilaku gitu ya sudah membangun mental block terhadap konten ini. Disadari atau tidak, ketika Anda punya mindsetnya bahwa filsafat adalah sulit, filsafat adalah memusingkan, dan seterusnya yang ruwet gitu ya, itu mun pakai sistem komputer mah perintah ke sistemnya teh mengatakan kalau ada kata filsafat masuk, tolak karena itu bikin puyeng. Kalau ada kata filsafat masuk, tolak karena itu akan membuat kita ribet dan seterusnya. Jadi pas diajar teh, geus hoream lah pokoknya gitu. Gara-gara di pikiran kita sudah terbentuk sebuah pemahaman walaupun itu belum dibuktikan, belum diuji secara langsung lah kalau pengalaman ya. Oke. Saya punya sebuah kisah ya, cerita psikologis ya. Ini cerita tentang apa yang barusan Anda sampaikan nih. Nah, ini ceritanya tentang si rubah. Ya. Tahu rubah? Ya. Ada yang tidak tahu rubah?
tahu. Apa coba Audis? Rubah teh apa? Hewan. Hewan. Seperti apa hewannya? Sejenis serigala, Pak. Oke, sejenis serigala. Oke. Karena filsafat harus sampai ke hakikatnya, kudu nepi karena definisi nu sebenarnya. Tahu Pak, pokoknya mah tahu we lah, pokoknya mah nu kumaha, Pak, pokoknya mah tahu we saya mah. Lain gitu ya. Nanti kita bisa harus sampai menjelaskan dengan baik gitu ya. Oke. Ya, rubah itu hewan ya, hewan sejenis serigala. Fox kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, fox. Maka di browser itu ada Firefox, lambang kebijaksanaan, Fox itu ya. Oke, diceritakan seekor rubah kelaparan. Pokoknya dia sudah kemana-mana nggak nemu makanan atau minuman. Gitu ya. Di tengah pencarian makanan dan minuman, dia menemukan sebuah tempat. Taruhlah kita sebut kebun, gitu, seperti kebun gitu ya. Ada sebuah tanaman rambat yang warnanya ada yang ungu, ada yang merah, ada yang hijau. Ada yang tahu kira-kira nama buahnya apa? Merambat. Ada yang Anggur, hijau. Pak. Anggur. Oke, anggur. Oke, tebakan yang benar ya. Ya sejenis anggur lah gitu ya, sejenis anggur. Nah, si rubah ini karena sangat kelaparan dan kehausan, kan biasanya rubah kan makannya daging gitu ya, berburu gitu ya. Tapi karena ini mah sudah terdesak melihat buah anggur yang kayaknya manis gitu ya, kayaknya manis dan segar kalau dimakan, apalagi kalau lagi kehausan seperti itu, maka dia berupaya untuk mengambil si buah anggur tersebut. Tapi segala ikhtiar yang dia lakukan tidak berhasil. Karena ternyata rambatannya tinggi gitu. Jadi tidak terjangkau lah oleh si rubah ini. Berusaha dengan keras dengan berbagai macam cara akhirnya tidak berhasil. Zong lah gitu ya. Sampai dia pingsan ketiduran lah, capek ketiduran di bawah rambatan pohon anggur itu. Lagi tidur nyenyak-nyenyaknya karena capek dan lapar dan haus gitu. Tiba-tiba datang rubah yang lain yang sama juga dalam kondisi lapar dan haus. Melihat objek yang sama, si anggur itu yang menarik, ingin pokoknya mah asal sakit-ceroten lah lamun buahan teh mah keur haus keur lapar, aduh asa bukan mah enakeun ye gitu. Nah, si rubah yang kedua ini sama berusaha keras untuk mendapatkan si anggur tersebut gitu. Sampai membangunkan si rubah yang tadi ketiduran itu. Pas bangun melihat ada rubah yang lain yang sedang berusaha mengambil yang tadi dia tidak berhasil dapatkan. Lalu si rubah yang pertama berteriak, "Woi, kenaon yeuh?" Kurang lebih diterjemahkan bahasa Sunda mah gitu. Entong diala haseum, sing sumpah nage haseum. Cek si rubah nu kahiji teh. Disampaikan ke si rubah yang kedua. Si rubah yang kedua karena melihat si rubah yang pertama datang lebih awal dan posisinya ada di bawah pohon anggur tersebut, ketika si rubah pertama menyampaikan, "Hei, tong diala, teunah haseum." Kira-kira si rubah kedua percaya nggak pernyataan si rubah pertama? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Saya Percaya ya? Iya. Kira-kira kenapa percaya tuh? Karena sudah Pan duluan. pertama nak. Yang pertama udah duluan. Karena dianggap orang yang lebih awal lebih tahu gitu ya. Ya. Jadi Seperti percaya. itu. Gitu. Tapi Anda yang menyimak ceritanya, kira-kira pernyataan si rubah pertama itu benar atau tidak? Tidak. Tidak. Pak. Karena belum nyampe. Apa? Belum nyampe. Oke.
Oke. Nah, aja bohong. padahal mah bohong gitu. Oke. Berarti kalau diposisikan rubah 1 dan rubah 2, Anda lebih mirip rubah 1 atau rubah 2? Kedua. Kedua. Rubah 1, rubah 2. Terus satu. Dua apa dua? Rubah 2 nya. Nu percaya weh gitunya, percaya weh. Saya tapi belum merasakan. Oke. Saya we Pak, meski disakiti. Kelas curhat. Ayo nu curcol tah. Oke, sesi khusus curcol. Cirian Pak, cirian. Pak, aduh punten. Oke. Jadi boleh di mute lagi ya. Oke. Dari kisah tadi kita bisa mengilustrasikan diri kita ya. Jadi kadang-kadang kita mempercayai begitu saja hanya karena ada orang lain yang lebih dulu mengatakan itu. Entah itu benar atau itu salah, tidak kita coba validasi, tidak coba kita konfirmasi, dengan serta-merta kita percaya. Itu kita percaya tentang informasi tersebut. Gitu. Padahal si rubah yang pertama tadi tidak berhasil. Dia sudah berupaya mencoba untuk mendapatkan buah anggur tersebut, tapi dia tidak berhasil. Dan dari cerita itu kan kita bisa menyimpulkan si rubah pertama tidak pernah merasakan buah anggur itu. Terus dari mana kesimpulannya? Si rubah pertama mengatakan, tong dialah hasem. Hasemnya yang disampaikan si rubah pertama itu adalah persepsi dia karena tidak berhasil. Mengatakan sesuatu yang tidak dia berhasil katakan, kadang-kadang lah muncul bahasa ABG teh mah lamun keur PDKT tong deketan si eta mah galak. Kenapa dia bilang galak? Karena dia tidak berhasil mendapatkan dia. Padahal kan belum tentu. Karena orang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda, mungkin caranya berbeda. Oke. Cerita si rubah tadi itu menggambarkan proses pencarian, proses belajar, proses pembuktian. Tapi dalam psikologi nanti Anda akan menemukan istilah sour grape. Nanti saya ketik di kolom chat ya. Nanti coba cari istilah sour teh asam, sour grape. Ini istilah psikologis untuk orang yang melakukan mekanisme pertahanan diri. Nah, nanti Anda cari tahu lah, baca-baca dulu nanti sampaikan ke saya apa yang sudah Anda temukan. Menganggur asam istilahnya itu, sour grape. Itu sebuah mekanisme pertahanan diri, melihat orang lain mencoba hal yang sama, takut orang lain berhasil menemukan yang dia cari, maka dia mengatakan entonglah hese, entonglah ini gitu. Banyak alasan disampaikan hanya karena kita tidak berhasil mendapatkan hal tersebut. Nah, ini sebuah gambaran. Nah, kalau si rubah kedua ini sudah belajar filsafat, gambarannya. Kalau si rubah kedua ini sudah belajar filsafat, dia akan bertanya, apakah Anda sudah merasakan buah anggur tersebut? Atau bolehkah saya mencoba apa yang sudah kamu dapatkan? Untuk membuktikan bahwa benar nggak sih asem atau nggak asem, enak nggak enak. Nah, tapi di cerita ini dikisahkan singkatnya seperti ini.